いざおいていたす。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya John Lee, si pengacara yang belum juga dapat kerja. Tentunya di channel Bring Me Movie. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Baiklah, cerita saya mulai dari penampakan seorang pria yang berlari dengan terburu-buru menuju ke arah sungai. Pria ini bernama Yoshimura, atau kita panggil saja dia Bang Yos. Dia adalah seorang guru SMP di zamannya. Selain jadi guru, dia juga menyambi pekerjaan lainnya sebagai pelatih untuk para samurai muda di klannya. Dia tinggal bersama istrinya dan kedua anaknya. 息子の海一郎は先生に似て強く優しかった。 Oke, ini dia istrinya yang bernama Shizu. Mereka hidup terlihat bahagia meskipun hanya bisa makan sekali sehari. Pekerjaan yang ia tekuni ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan untuk keluarganya Bang Yos. Ditambah lagi, si istri tengah mengandung anak ketiga. Ketua klannya atau daimyo atau si tuan tanah tempat Bang Yos tinggal di masa itu tidak mampu memberikan gaji besar untuk keluarganya. Imbas dari peperangan yang terjadi dikarenakan dualisme kepemimpinan Jepang antara Kaisar Meiji dan Keshogunan Tokugawa. Oke, kembali ke Bang Yos. Ternyata si Bang Yos ini sedang mencegah istrinya yang berupaya menenggelamkan diri ke sungai. Si istri ingin bunuh diri agar jatah makannya bisa buat kedua anaknya. Tak ingin anak istrinya selalu hidup dalam bayangan kelaparan, Bang Yos pun memutuskan untuk meninggalkan klannya atau tuan tanahnya dan bergabung ke klan lainnya yang lebih sejahtera, dengan maksud bisa mendapatkan upah yang lebih baik untuk keluarganya. Yang dimana pada saat itu meninggalkan klan adalah sebuah aib dan disebut tindakan pengkhianatan. Dia pun pergi meninggalkan anak istrinya. Di suatu siang bolong, saat para samurai sedang berlatih di kediamannya, si pria ini yang namanya Saito, samurai terhebat di klannya yang bernama klan Shinsengumi. Di mana klan ini adalah klan kepercayaan Keshogunan Tokugawa di masa itu, atau bisa dibilang sebagai kepolisian lah di zamannya. Si Saito mengamati seseorang pria yang ternyata adalah si Bang Yos yang baru tiba dari desa yang berkelana demi cita-cita. Untuk bisa masuk klan, daimyo atau si tuan tanah mengetes Bang Yos yang masih dalam proses perekrutan beradu keahliannya dengan salah seorang pelatih di klan itu. Saito yang melihat dari kejauhan mampu melihat keahlian samurainya Bang Yos, levelnya lebih atas lah dari si pelatih. Si daimyo pun menghentikan sparring tersebut dan menerima Bang Yos, bahkan mengangkatnya selevel dengan si pelatih. Bang Yos pun kaget seakan tak percaya. Di sebuah acara kumpul-kumpul, Saito yang datang terlambat masuk setelah menendang salah seorang hamba sahaya yang pun duduk di samping Bang Yos. Bang Yos pun mencoba beramah tamah dengan Saito dan menuangkan sake ke cangkirnya.
Saito yang terkenal pendiam dan sangat benci dengan orang banyak ini merasa kesal dengan Bang Yos. Ia pun memutuskan untuk menghabisi nyawa Bang Yos. Dan hujan pun turun. Saito meminta Bang Yos untuk mengantarkannya pulang dan ia pun setuju, dan di dalam perjalanan di bawah derasnya hujan, ya, Saito mencoba untuk menghabisi Bang Yos. Di dalam pertarungan, Saito bertanya ke Bang Yos alasannya masuk ke klan. Bang Yos pun menjawab semua ia lakukan demi menghidupi keluarganya, dan Saito pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Bang Yos. Sementara itu, anaknya Bang Yos menerima perlakuan tak menyenangkan dari teman-teman sekolahnya dan keluarganya pun diusir dari klannya. Hari gajian pun tiba. Bang Yos terlihat sangat bahagia menerima uang tersebut dan terlihat sangat kaget akan gaji yang ia terima. Kagetnya bukan karena gajinya sedikit, akan tetapi lebih banyak berkali-kali dari yang ia harapkan. Sambil berterima kasih, ia pun bergegas menuju ke sebuah jasa ekspedisi atau kantor pos lah di zamannya untuk mengirimkan uang gajinya itu dengan harapan uangnya bisa untuk makan keluarganya dan juga bisa membelikan baju untuk putrinya. Namun kebahagiaannya itu hanya berlangsung sesaat saja, karena sesampainya di sana ia menerima sebuah surat dari anaknya mengabarkan bahwa keluarganya telah diusir dari rumah dan tinggal di pinggiran desa. Beberapa malam kemudian, Saito bersama 4 rekannya menggerebek sebuah tempat persembunyian preman di sebuah kampung. Terjadilah pertarungan di antara mereka, akan tetapi salah seorang rekannya Saito bersembunyi dan bertindak seolah-olah ia ikut bertarung bersama yang lain. Saito pun melihat kelakuan rekannya itu dan ia pun menghabisinya. Besoknya, tim investigasi memeriksa. Salah seorang teman dari si korban ingin menyerang Saito yang tahu perbuatannya, namun dihentikan oleh tim itu. Bang Yos yang juga menjadi salah satu dari bagian tim investigasi mendekati Saito dan menjelaskan bahwa terlihat dari bentuk lukanya, Bang Yos menyimpulkan pembunuhnya adalah samurai dengan tangan kidal. Dan Saito lah satu-satunya samurai kidal se-Kabupaten Shinsengami. Mendengar penjelasan Bang Yos, Saito pun menyuruh Bang Yos merahasiakan dan memberikan Bang Yos uang untuk tutup mulut. Setelah mendengar alasan Saito membunuh rekannya, Bang Yos pun mengambil uang itu. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman menggemparkan dunia persilatan di negeri para samurai itu. Klan Shinsengumi ditunjuk sebagai klan pertahanan shogun. Bang Yos tampak ragu-ragu dengan pengumuman tersebut dan menanyakan apakah ia akan mendapat gaji di sana. Para samurai pun tertawa mendengarkan, dan setelah sekretaris daimyo atau sekretaris ketuanya memberitahu para samurai bahwa gaji yang diterima 3 kali lipat dari gaji sekarang, Bang Yos pun sujud syukur dan berterima kasih kepada semua orang. Saito Sensei. Beberapa bulan kemudian, saat sedang ada pesta untuk para samurai, datanglah sebuah surat yang diterima wakil ketua klan. 2 lelaki utusan si wakil mendekati Saito dan Yoshimura untuk menyampaikan undangan pertemuan tertutup. Saito dan Bang Yos pun hadir menerima undangan dari si wakil ketua klan. Oke, ini dia biang keroknya.
namanya Yamato. Si Yamato ini mengajak Bang Yos dan Saito untuk pindah ke daimyo atau tuan tanah lainnya yang mendukung kekaisaran karena kepemimpinan shogun hampir kalah dan lengser oleh kaisar Jepang. Bang Yos pun dengan tegas menolak ajakan tersebut dan dia mengatakan bahwa cukup sekali ia mengkhianati klan dan itu pun karena terpaksa keadaan. Saito yang mendengarnya pun hanya tersenyum di sampingnya. Beberapa hari kemudian, Saito pun pergi meninggalkan Shinsengumi mengikuti si Yamato. Akan tetapi kepergiannya itu sebagai mata-mata dari Shinsengumi. Karena keadaan peperangan antara kaisar dan shogun semakin parah, si Yamato mengusulkan tuannya yang baru untuk menghabisi klan Shinsengumi. Mendengar percakapan mereka, Saito yang bertugas sebagai mata-mata pun menyampaikan informasi itu menggunakan surat yang dititip melalui seorang wanita, dan si wanita menyerahkan ke Bang Yos yang diteruskan ke si tuan daimyo yang geram setelah membaca isi surat itu. 土方に受け渡すのは吉村の役割だった。これをわしの家族もみんな近藤暗殺計画。糸を潰せ。 Merasa misinya selesai, Saito pun kembali ke Shinsengumi. Para bawahan terkejut akan kedatangan Saito. Bang Yos yang mendengar Saito datang menyambutnya dan menyampaikan terima kasih kepada Saito atas tugas berat yang ia beban. Di suatu malam, ketika Yamato si biang kerok pulang dari sebuah kafe, Saito dan Bang Yos menyergap mereka. Yamato pun tewas, akan tetapi salah seorang berhasil lolos dan melaporkan kejadian itu ke tuannya. Kekaisaran pun menyatakan perang dengan klan Shinsengumi.王政復古の大号令で京都守護職は解任された。将軍も会津公も京を離れ、わしらは守るの戦。 Klan Shinsengumi pun memutuskan untuk menyerang pusat komando kekaisaran di daerah terdekat. Terlihat Saito dan Yoshimura ikut dalam arak-arakan itu. Namun apa yang terjadi, Saito dan kawan-kawan tak mampu menembus pertahanan pasukan kekaisaran yang sudah dibekali senjata api dan meriam. Saito pun bahkan tak mampu mempertahankan pedangnya. Mereka pun mundur dan kembali ke kota yang sudah sepi ditinggalkan penghuni yang tahu bahwa di sana akan menjadi medan perang. Yoshimura pun membagikan bakpia kepada samurai yang berhasil selamat. Bakpia terakhir diberikan ke Saito dan ia pun memakannya. Setelah habis dilahap, Saito mengetahui bahwa itu roti terakhir dan Bang Yos yang memberikannya pun tak dapat jatah roti. Saito pun marah dan mencekik Bang Yos. Saat Saito mencekik Bang Yos, ia menyuruh Yoshimura untuk pergi dari medan perang karena ia masih punya keluarga untuk dinafkahi. Bang Yos pun tersenyum dan mengatakan kepada Saito bahwa ia tidak mau keluarganya mendapat aib lagi karena ayahnya yang lari dari medan perang, dan tentu keluarganya akan hidup di dalam kelaparan terus. Dan seandainya ia mati di peperangan ini, kasta keluarganya akan naik dan keluarganya pun tak akan kelaparan lagi. Sekali lagi ia berterima kasih kepada Saito atas semua bantuan dan perhatiannya. Iringan pasukan kekaisaran pun sampai di desa itu dan langsung disergap oleh Saito dan kawan-kawan. Pasukan kekaisaran pun mundur dan melarikan diri.
Akan tetapi baru sekejap mata Saito dan Yoshimura merasakan kemenangan. Tiba-tiba pasukan kekaisaran yang lebih besar pun datang dengan membawa senjata yang berat-berat. Kapten tempur kekaisaran menyuruh mereka untuk menyerah. Melihat armada tempur kekaisaran yang begitu banyak, para samurai pun melarikan diri. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Yoshimura yang punya semangat maju terus dan pantang mundur. Dan malah menarik pedang terakhir di pinggangnya dan melesat maju menuju medan pertempuran. Oke, itu dia alur film yang berjudul When the Last Word is Down. Film ini rilis tahun 2003 dan mendapatkan rating IMDb dengan nilai 7,4. Sementara itu, para kritikus film di Rotten Tomatoes mendapat persentase 87%. Sebuah angka yang bagus untuk sebuah film Jepang. Secara pribadi sih angka itu layak lah buat film ini. Mengingat saya juga seorang bapak 3 anak yang sampai saat ini masih berjuang mendapat kerja yang layak demi nusa dan bangsa. Sampai-sampai menguji keberuntungan lewat YouTube yang sampai konten ini saya buat belum mendapat subscriber satupun. Masya Allah. Baiklah, sampai di sini dulu konten ini saya buat dengan semangat 45 menuju 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Untuk para bapak yang menonton konten ini, teruslah berjuang demi keluarga karena harta sesungguhnya adalah keluarga. Di sini saya John Lee mewakili seluruh direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe.